langsung asar. Karena jam 2 dia akan memulai operasi. Nah, ini hal-hal yang seperti ini perlu untuk dipahami. Maka untuk jamak, sebenarnya jamak ada Nabi pernah menjamak karena hujan, tapi tidak qasar. Kalau qasar harus sudah dalam perjalanan. Nah, ketika itu waktu maghrib, di mana Nabi khawatir nanti kalau tidak dijamak mereka pulang ke rumahnya lalu hujan dan mereka tidak bisa lagi datang untuk sholat isya. Maka dijamaklah ketika itu isya langsung kepada maghrib, dan hanya sekali itu. Nah, berarti ada peluang-peluang untuk dilakukan seperti itu. Tetapi kita jangan terlalu bebas pula untuk mengembangkan kebolehan jamak ini. Harus benar-benar ada alasan. Karena ada contoh lain. Boleh tidak menjamak sholat karena pesta pernikahan? Nah, dikasih warna-warni mukanya ya. Takut dia hilang nanti cat-cat mukanya itu. Nah, dijamaknya zuhur sama asar. Dan alasan apa? Nyambut tamu lah namanya, apalah macam-macam. Apakah itu masuk dalam kebolehan tadi atau tidak? Oleh karena itu ada kemudahan, tapi jangan pula membawa kemudahan itu semudah-mudahnya sehingga kita keluar dari bawabit yang ada. Dan dalam kaidah fikih itu dikatakan al-amru idza daqa ittasa'a. Perkara itu kalau sulit bisa menjadi mudah. Tapi idza tasa'a daqa. Kalau dipermudah-mudah dia akan menjadi sulit. Yang jadi ibadah kita menjadi tidak diterima. Nah, jadi persoalan jamak qasar masuk dalam kategori adanya rukhsah dan keringanan. Tidak puasa sebab sakit dan safar, ini saya kira sudah biasa ya. Cuma perlu juga, bolehkah pekerja berat untuk tidak berpuasa? Kan sakit boleh tidak puasa kalau dia tidak sanggup untuk melakukannya. Safar boleh juga dia untuk tidak berpuasa. Apakah alasan boleh berbuka itu karena safarnya atau karena sulitnya? Sekarang safar hari ini, kalau ke Malaysia kita 1 jam sudah ke pesawat, apa sulit? Lapar pun dah, enak-enak aja dalam pesawat. Tapi karena dia safar secara hukum maka boleh, tapi tidak harus. Kalau dia mau melanjutkan puasanya boleh enggak? Boleh. Bahkan wa antasumu khairun lakum. Jika kamu tetap ingin berpuasa maka itu baik bagi kamu. Tapi jika dia berbuka dengan alasan safar, boleh. Kenapa? Illatnya adalah safar oleh kebanyakan para ulama, bukan masyaqqah. Kenapa bukan masyaqqah? Masyaqqah tidak terukur. Kalau safar terukur dia. Masyaqqah si A mungkin merasa sulit, si B tidak. Oleh karena itu, dalam kajian usul fikih yang menjadi illat itu harus sesuatu yang wasfun zahirun muntabib, satu sifat yang nyata, jelas dan terukur. Kalau tidak terukur maka akan sulit untuk menjadikannya sebagai alasan penetapan sebuah hukum, karena sulit untuk mengukur pada orang. Nah, jadi alasannya safar. Nah, oleh karena itu, bolehkah pekerja berat tidak berpuasa? Seandainya ada orang kerjanya buruh kasar, mulai dari subuh itu aja kerjanya, mengangkat-ngangkat barang, dan dia merasa sulit untuk berpuasa. Apakah bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa? Apakah menjadi illat? Khawatirnya seandainya itu jadi alasan dia untuk tidak berpuasa, lalu itu kerjanya sampai mati nanti, kapan dia akan mengerjakan puasa Ramadan? Sementara Ramadan adalah sebagai rukun Islam. Maka dia tidak boleh dijadikan sebagai hukum umum bahwa pekerja berat boleh tidak puasa. Tidak boleh. Tapi ketika pekerja berat itu sudah memulai pekerjaannya, lalu di hari itu dia merasa tidak sanggup, boleh berbuka. Dan alasan di hari itu dia merasa tidak sanggup. Artinya apa? Dia harus memulai harinya dengan puasa. Harus dia mulai, karena itu sebagai kewajiban dia. Ketika nanti tidak sanggup, dia boleh untuk berbuka. Tidak sanggupnya itulah yang membuat dia keluar dari hukum wajib. Menunda sholat karena ada urusan yang tak mungkin ditunda, itu dibolehkan juga ya. Kan sholat
fi awalil waqt. Awaluha fadlullah. Waktu pertama itu benar-benar karunia Allah. Sedangkan akhiruha afullah. Waktu akhir itu kemaafan dari Allah. Jadi kalau kita sholat di akhir waktu, sah juga sholat kita, tapi semacam kemaafan. Apakah kita akan mengandalkan kemaafan terus, atau kita mau mengejar fadlullah, karunia dan kemuliaan dari Allah? Tapi ada kondisi-kondisi di mana kita sulit untuk di awal. Itu dibolehkan. Contoh, mengantar orang sakit ke rumah sakit. Kita sedang bawa orang dalam mobil, ada orang sakit, tiba-tiba azan. Biasanya mungkin kita berhenti, karena ada azan kita berhenti untuk sholat. Tapi sekarang, kalau kita mampir, itu mengkhawatirkan orang yang sedang sakit ini, karena dia harus cepat sampai ke rumah sakit. Abaikan dulu sholatnya. Allah siap dia untuk ditunda hak dia demi hak manusia. Itu salah satu dari bentuk rahimnya, rahmannya Allah. Siap dia untuk menunda hak itu kan hak Allah kan. Tidak apa-apa, kalian tunda saja dulu. Selesaikan hak kan saat bersama kalian. Sama juga lah dan orang yang sakit boleh tidak puasa tadi. Berarti ada hak Allah yang di situ yang Allah siap untuk tidak apa-apa, cancel saja yang hak saya. Dulu kan punya kalian. Itu bentuk dari rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh yang ada dalam buku-buku usul juga diantaranya menolong orang yang hanyut. Jadi dicontohkan ada orang sedang sholat, Allahu Akbar, tiba-tiba dengar suara minta tolong, ada rumah kebakaran di samping masjid umpamanya. Boleh berhentikan dulu sholat itu, tolong dulu yang kebakaran. Karena dia khawatir kan kalau selesai salam, jangan rumah sudah selesai. Nah, begitu. Ini maka saya namakan fenomena maqasid dan maslahat yang ada dalam kehidupan kita, dalam kehidupan beragama, baik ibadah nanti maupun muamalah. Sholat di atas kendaraan yang tidak menghadap kiblat, kan sholat sahnya menghadap kiblat kan. Sekarang kita sholat di atas pesawat, Allahu Akbar. Mungkin saja takbir pertama kita mulai menghadap kiblat, tapi kan pesawat tidak lurus saja deh. Belok pula sini, belok sini. Apakah ketika pesawat belok, kita belok ulang ikuti arah kiblat? Walaupun ada arah kiblat depan, nah itu depan kita. Jawabannya tidak. Sholatlah dengan tenang, meskipun ada saat di mana kita tidak menghadap kiblat. Itu bentuk dari kemudahan. Boleh meninggalkan Jumat bagi dokter yang di UGD jika akan mengancam kehidupan pasien. Jadi kan ada orang yang sedang dioperasi atau ada orang sedang sakit berat di ruang gawat darurat, dokter yang menanganinya laki-laki, tiba-tiba azan Jumat. Apakah dokter ini harus ke masjid untuk mengerjakan Jumat atau tidak? Hukum asalnya harus, tapi ketika perginya ke masjid akan berbahaya bagi pasien yang sedang ditanganinya, maka dia sebaiknya untuk tidak Jumat, dia boleh menggantinya dengan Zuhur. Karena Jumat itu kan dalam hadis orang musafir gugur baginya Jumat. Musafir kita kan gugur bagi kita Jumat. Berarti ada sesuatu pertimbangan. Tapi zuhur tak akan pernah gugur kapanpun, baik bagi dokter maupun bagi pasien. Selagi dia sadar, dia punya kesadaran, maka dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Kalau Jumat, ada hadis-hadis yang menunjukkan gugurnya Jumat oleh beberapa hal. Bahkan seandainya terjadi banjir, lalu masjid itu kena oleh banjir itu dan tidak bisa sholat Jumat, gimana cara mau sholat Jumat? Nah, jadi ada kondisi di mana gugur Jumat. Oleh karena itu, dalam kajian-kajian fikih kontemporer juga diambil kesimpulan, seandainya dokter yang di ruang UGD tadi itu pergi Jumat lalu mengancam nyawanya pasien, maka yang dikedepankan adalah hifdzun nafs, menjaga jiwanya pasien. Baik, poin yang kedua. Yang kedua, kalau tadi ada rukhsah ya. Kalau yang kedua ini, fenomena yang kedua, gugurnya hukum
jika terlupa atau terpaksa, atau dilakukan bukan karena kesadaran diri. Jadi nampaknya memang apa yang dicatat malaikat dari kita ini itu sesuatu yang kita kerjakan secara sadar dan karena keinginan sendiri. Itu. Dan disitu membuktikan bahwa akal itu sangat terhormat dalam Islam ini. Akal itu sangat mulia karena akal itu adalah mahallatut taklif. Terminal pembebanan itu ada pada akal. Dan tidak akan ada hukum nanti bagi yang tidak berakal. Anak kecil, ya kan? Orang gila, orang tidur. Kalau ada suami mimpinya itu isinya, wahai istriku kamu saya ceraikan, dia tuh tidak tolak. Jadi dia sambil tidur nih, isi mimpinya adalah, wahai istriku kamu saya ceraikan. Itu tidak jatuh tolak. Kenapa? Karena dia ucapkan tidak didasari oleh akal dan kesadaran. Maka yang terlupa, yang terpaksa, yang bukan karena kesadaran sendiri itu gugur, tidak dicatat oleh malaikat Allah. Puasa tetap sah jika ia makan karena lupa. Lupa kita makan, kita padahal kita puasa, lanjut puasa. Karena kata Rasul dalam hadisnya, fa innallaha huwallazi at'amahu wa saqahu. Karena Allah lah yang memberi dia minum dan Allah pula yang memberikan dia makan. Nah, dimaafkan ada Allah. Jika subuh kesiangan sebab tertidur, maka tidak dicatat sebagai dosa. Ini kalau benar-benar karena ini jangan disalahpahami slide kita hari ini. Nah, ini mulai hari ini kita lambat-lambat aja lah subuh karena tidak mengapa kesiangan. Kalau tertidur, dan itu terjadi pada Nabi. Nabi dalam perjalanan tidur di perjalanan kan mampir. Ayo kita istirahat, kata Rasul. Kata Bilal begini, ya Rasulullah, kalian istirahat ajalah bersama sahabat yang lain kamu ya Rasul. Saya yang akan bangunkan. Sok-sok pula nih Bilal. Ternyata sampai pagi hari yang membangunkan Nabi adalah cahaya matahari yang kena di matanya. Jadi kena cahaya matahari di mata Nabi, terbangun Nabi. Tentu belum sholat. Tengoknya Bilal ternyata juga tertidur. Dibangunnya sama Rasul Bilal, Bilal, aina ma qulta? Mana janji kamu wahai Bilal? Katanya kamu tidak tidur, kamu yang akan bangunkan kami. Apa kata Bilal? Saya juga capek ya Rasulullah, saya tertidur juga. Akhirnya disuruh semua berwudu oleh Nabi dan kemudian mereka sholat subuh ketika matahari sudah terbit. Jadi itu satu riwayat yang sahih yang menceritakan satu peristiwa pada Nabi sendiri dan diambil di situ kesimpulan. Jadi seandainya benar-benar kita tertidur, tidak sadar, tak dengar azan sama sekali, lalu bangun jam 8, apakah solusinya meninggalkan subuh? Tidak. Tetap kerjakan subuh walaupun sudah di luar waktu. Kenapa boleh? Karena gugur hukum itu jika terlupa, terpaksa atau dilakukan bukan karena kesadaran dalam sendiri. Ucapan syahadat saat mimpi tidak menyebabkan seseorang menjadi muslim. Jadi kalau ada orang non-muslim mimpi, mimpinya itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, pas bangun muslim tidak dia. Non-muslim kafir, tidak boleh bilang kafir ya, katanya non-muslimnya. Padahal sebutan non-muslim itu lebih buruk daripada kafir. Karena non-muslim itu non itu artinya tidak, muslim artinya selamat. Berarti non-muslim tidak selamat. Kafir itu. Daripada bilang kafir, kafir itu lebih terhormat bagi mereka. Karena kafir itu adalah menentang ajaran Nabi. Memang mereka tidak sepakat. Itu kafir kan. Nah, sebenarnya lebih baik disebut kafir daripada non-muslim. Cuma alergi dengan kata-kata yang berbahasa Arab. Nah, akhirnya muncul yang seperti itu. Nah, jadi tidak akan menjadi muslim, tidak muslim, karena tidak dalam kesadaran dia. Tolak dalam keadaan mabuk dan marah besar, apakah terjatuh berlaku tolaknya dalam keadaan marah besar?
Para ulama bagi marah jadi dua. Ada marah syadidul ghadab, hilang kontrol. Dia tidak sadar lagi dan yang dia ucapkan itu tidak menjatuhkan tolak. Sama dengan mabuk. Karena di luar akal dan kesadarannya. Tapi ada marah yang standar. Kalau marah standar itu sudah pasti ada. Tidak mungkin seorang suami menceraikan istrinya tanpa ada sedikit pun unsur. Tidak mungkin, mustahil. Dia sambil makan-makan ketawa-tawa, nanti siang kamu saya cerai ya. Mungkin tidak kira-kira? Tidak mungkin, mustahil. Pasti ada unsur marah yang sengaja dia yang membuat suaminya marah. Maka marah suatu belakang. Tapi marah yang tadi itu di luar kontrol tadi, kan ada orang kalaulah dia sadar dia tidak mau mengucapkan kata-kata. Tapi kalau sudah hilang kontrol itu sudah syaitan yang mempengaruhi. Maka itu tidak jatuh. Kemudian juga yang haram dapat menjadi halal dalam kondisi tertentu jika ia mengancam jiwa dan perolehannya sebatas kebutuhan. Itu hampir sama dengan yang tadi. Baik, yang ketiga, yang terakhir, biar kita banyak waktu untuk berdiskusi ya. Fenomena yang ketiga dari maqasid atau maslahat dalam keberagaman kita adalah agama ini melarang kita untuk tasaddud dan mubalaghah dalam ibadah. Apa itu tasaddud dan mubalaghah? Tasaddud itu ekstrim dan berlebih-lebihan. Apa contohnya? Poin-poin yang ada. Yang pertama, tidak boleh sengaja mempersulit diri dalam ibadah demi mendapatkan pahala yang besar. Jadi ada kaidah dalam kajian maqasid syariah, sengaja mengerjakan ibadah yang sulit agar kita berpahala besar itu boleh. Jihad itu kan sulit. Sengaja mengejar jihad itu kalau memang ada pada saatnya kita berjihad itu boleh. Jadi sengaja mengerjakan ibadah yang sulit demi mendapatkan pahala itu boleh. Yang tidak boleh adalah sengaja mempersulit diri dalam beribadah, melakukan sesuatu agar kita sulit untuk mendapatkan pahala. Itu tidak boleh. Contoh yang ada pada masa Nabi dulu yang ditegur langsung oleh Nabi itu adalah ketika seorang sahabat sedang berpuasa, lalu dia berdiri di bawah terik matahari. Nabi nanya, itu si fulan tuh ngapain tegak-tegak di situ? Ternyata dia sengaja berpanas-panasan agar merasa haus dan dia sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa semakin kuat rasa hausnya, pahalanya menurut dia semakin besar. Dilarang oleh Nabi. Jangan, kata Rasul, kamu sini, kamu bernaung saja. Jangan berdiri di bawah terik panas itu. Puasa lanjutkan, tapi jangan seperti itu. Maka dilarang oleh Nabi. Itu namanya mempersulit. Jadi sengaja mempersulit diri untuk banyak pahala itu tidak boleh. Jadi biarlah ibadah itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Yang umum-umum datang dari Nabi, lakukan secara umum. Yang khusus-khusus, lakukan secara khusus. Jangan nanti yang tidak dikhusus oleh Nabi kita khususkan. Itu jadi mempersulit diri. Saya sering memberikan contoh. Ada kecenderungan kalau orang melakukan tawaf, itu diatur. Tawaf pertama itu doanya ini, putaran kedua doanya ini, putaran ketiga doanya ini. Yang seolah-olah kalau bukan itu doa yang dibaca pada putaran pertama, seolah-olah putaran itu tidak lengkap atau tidak afdol. Ini salah. Kenapa demikian? Karena Nabi memberikan kebebasan ke kita. Bacalah doa apa yang mau kalian baca, siap putaran. Nabi hanya mengatur satu posisi saja, dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Yang dibaca diajarkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diaturkan oleh Nabi. Adapun yang selain ini, bebas mau baca doa apa. Nanti putaran kedua ini pula doanya. Kalau tidak itu seolah-olah tidak lengkap atau tidak sempurna. Ini yang mempersulit diri. Maka dulu waktu saya di
Madinah, kan sering itu ngajak orang-orang Indonesia kadang kalau dia mau tawaf minta dia dibawa. Itu kita tengok itu mereka dan kebanyakan dari kita dari Indonesia. Ini kan garis memulai tawaf putaran berikutnya, lama dia berdiri tidak bergerak karena doa putaran itu belum selesai. Menghabiskan dulu doa tadi itu, tegak aja dia. Sementara orang sudah numpuk pula di belakang. Apa akibatnya? Pasti karena dia meyakini doanya harus dibaca pada putaran yang pertama. Khawatir dia kalau lewat putaran kedua nanti ini belum selesai doanya. Padahal ketika doa yang tadi belum selesai, sudah sambung saja. Mulai putaran kedua sambung doa yang tadi. Tetapi Nabi tidak mengkhususkan. Nah, yang seperti itu namanya mempersulit diri. Agama melarang. Oleh karena itulah taksis dalam ibadah itu mengkhususkan sesuatu dalam persoalan ibadah, kita perlu dalil. Tak boleh kita khususkan sendiri. Umpamanya di hari ini kita harus amalnya ini umpamanya. Kalau tidak ada dari Nabi, jangan. Meskipun boleh kita baca itu. Kalau kita tidak mengkhususkan. Yang bermasalah itu nanti ketika sudah ada taksis, sudah diberikan kekhususan bahwa harus itu yang dibaca. Meskipun hukum asalnya bisa saja boleh. Kalau kita mau contohkan umpamanya, boleh tidak kita membaca di rakaat pertama sholat duha kita baca ayat wadduha? Boleh kan? Boleh itu, karena dia Al-Quran. Maka sholatlah kita duha, kita baca rakaat pertama kita wadduha. Boleh. Besok pagi sholat duha kita baca lagi surat wadduha rakaat pertama. Boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau sampai pada satu keyakinan bahwa setiap rakaat pertama duha itu harus wadduha, ini menjadi salah. Disinilah muncul kata bid'ah itu. Jadi mengkhususkan sesuatu menjadi persoalan agama, padahal dia bukan agama. Berarti seolah-olah kita yang menentukan syariat, padahal syariat harus datang dari Rasulullah SAW. Nah, jadi tidak boleh sengaja mempersulit diri. Di sini beberapa contoh seperti puasa setiap hari, tidak boleh sama Nabi. Saumul wisal itu dilarang. Saumul wisal tidak putus puasanya, setiap hari dipuasa. Nabi melarang. Padahal ibadah kan, karena akan mempersulit diri. Menghabiskan malam untuk bertahajud dan tidak tidur, itu juga tidak boleh. Jadi bapak ibu tidak usah tahajudnya lama-lama kali, tidak usah habis malam untuk tahajud. Nah, sekedarnya saja. Dulu Abu Darda bersama Salman. Salman nampak ada istri Abu Darda ini kusam, wajahnya tidak ceria. Kenapa nih, kata Salman? Kata istrinya, seolah-olah Abu Darda tidak perlu lagi dunia. Dia tidak perlu saya berhias. Dipanggil oleh Salman Al-Farisi, Abu Darda, nanti malam kamu tidur di rumah saya. Jam 12 malam tegak dia mau tahajud. Ditarik tangannya oleh Salman, belum, tidur dulu. Jam 1 udah agak 1 jam tegak lagi mau sholat tahajud, belum lagi waktunya, kata Salman, tidur. Sampai menjelang subuh jam 4, kalau mau tahajud sekarang, kata Salman. Segala sesuatu ada haknya. Istri ada haknya, mata ada haknya, punggung ada haknya. Diceritakanlah itu kepada Nabi. Benar nggak sikap Salman tadi? Apa jawaban Nabi? Shadaqa Salman. Benar Salman itu. Maka dalam beragama ini ternyata seandainya kita habiskan waktu kita untuk berzikir dari pagi sampai sore, lupa kita dengan tanggung jawab kita pada keluarga dan anak, malah berdosa kita. Karena tidak seimbang. Jadi salah satu dari prinsip dalam Islam ini at-tawazun, al-adlu wat-tawazun, adil dan seimbang. Segala-galanya ada haknya. Maka tidak boleh tasaddud dan tidak boleh mubalaghah, ekstrem dan berlebihan. Poin yang kedua, jika tidak memungkinkan untuk salat sunat tawaf di makam Ibrahim, maka ambillah posisi mana saja yang memungkinkan. Karena Nabi mengajarkan, kalau saya selesai tawaf maka sholatlah 2 rakaat di depan makam Ibrahim. Jadi ini dia, lalu makam Ibrahim, lalu Ka'bah. Makam Ibrahim itu ada di depannya.
Makam di sini makam dalam bahasa Arab, bukan makam dalam bahasa kita. Karena makam dalam bahasa kita itu kuburan. Jadi makam Ibrahim itu bukan kuburan Ibrahim. Makam itu dalam ilmu nahwu disebut sebagai isim makan. Kama itu kan berdiri. Jadi makam isim makan tempat berdiri. Tempat berdiri di mana Nabi Ibrahim memulai membangun Ka'bah. Maka nampak ada kita bekas telapak kakinya kan. Kalau tengok ke dalam ada bekas telapak kaki Nabi Ibrahim. Disitulah dia berdiri di awal ketika membangun Ka'bah, disebut sebagai makam Ibrahim. Tetapi perintah Nabi ini sholatlah di belakang makam Ibrahim bukan sebagai sesuatu yang mutlak. Seandainya ternyata orang ramai sekali tahu, bagaimana mungkin kita akan sholat di dekat makam Ibrahim? Kalau sholat juga kita, ini akan masuk dalam kategori mempersulit diri. Mungkin kita akan diinjak-injak oleh orang, karena orang tahu tidak pernah berhenti, bagaikan air yang mengalir terus. Nah, oleh karena itu ambil posisi lain, di mana posisinya mungkin agak jauh dari makam Ibrahim. Para poin yang ketiga, ini panjang sebenarnya penjabarannya. Perlu dibedakan antara teks dan konteks secara benar agar Islam tetap mampu menjadi solusi dan berinovasi. Ini kan dulu sudah pernah kita singgung sedikit ketika ada pertanyaan ya, teks dan konteks. Agama kita ini ada teksnya, ada nasnya, tapi ada konteksnya. Bagaimana kita bisa menggabung antara tekstual dan kontekstual. Kajian Maqasidus Syariah itu sebenarnya berfungsi memberikan penjelasan tentang teks dan konteks itu. Ada hal-hal yang bisa berkembang dalam agama, ada hal-hal yang baku, ada hal yang tidak boleh berubah, tapi ada hal-hal yang bisa berubah, boleh berinovasi. Sahkah lontar jumroh di lantai 2 dan lantai 3? Lontar jumroh itu kan ada tiang jamarat. Tiang itu yang dilontar dulu pada masa Nabi. Hari ini kalau kita pergi umroh, pergi haji zaman kita sekarang ini, maka jamarat sudah dibangun bertingkat-tingkat. Yang dilontar itu tidak lagi tiang yang dulu dilontar pada masa Nabi. Apa yang dilontar sekarang? Ada tembok yang dibuatkan temboknya gini ya. Itu yang dilontar. Sahkah lontarannya atau tidak? Berarti ada inovasi, ada konteks di situ. Teksnya tiang jamarat, tapi konteksnya nanti membuat para ulama berpikir dikarenakan oleh keadaan yang memaksa, tidak mungkin lagi orang melontar dalam jumlah jutaan itu di titik yang sama. Maka terjadilah dulu ada yang meninggal, ada yang diinjak-injak. Nah, dibuat bertingkat-tingkat. Yang dilontar bukan lagi tiang tapi tembok. Nah, disitulah para ulama mengatakan bahwa lontaran itu intinya bukan pada kenanya tiang, tapi intinya ada pada masuknya batu ke dalam lingkaran. Tidak pun kena tiang, tapi masuk dalam lingkaran. Bisa. Kalau ada orang melontar jumroh, kena tiang itu, tapi dari tiang keluar dia tidak masuk dalam lingkaran, tidak sah lontaran. Karena tidak masuk. Tapi seandainya ada orang yang melontar, lontarannya tidak terlalu kuat, kena kepala orang, dari kepala masuk ke dalam, sah. Masuk. Karena intinya adalah masuk dalam lingkaran. Nah, oleh karena itu, ketika tembok pun yang dilontar, tidak ada masalah, karena dari lontar itu dia masuk ke bawah, dia ke dalam lingkaran. Ini namanya inovasi dalam beragama. Tetapi sekali lagi, jangan pula dibuat segala-galanya berinovasi dengan dasar maslahat. Nah, ini yang dulu yang pernah kita contohkan kan, kalau masih ingat, sekelompok Islam Muslim liberal di Amerika ingin minta pindahkan sholat Jumat ke hari Ahad, kan adanya itu tidak pada tempatnya. Itu kontekstualnya kebablasan. Karena ada hal-hal dalam agama yang memang nggak mungkin untuk dirubah, baku dia. Kalaupun ingin dirubah paling ada pada wasilah. Nah, jadi dilaranglah tasaddud dan mubalaghah, ekstrim dan berlebih-lebihan di dalam ibadah.
Ini yang poin ketiga ini saya kira contohnya akan sangat banyak ini ya, dan juga akan sering menjadi